Belum sampai seminggu pulang dari Arab Saudi, Rizik Syihab sudah mengguncang satu pemerintahan. 4 kali memicu kerumunan besar di masa PSBB, salah satunya perkawinan putrinya, malah 2 Kapolda dan 2 Kapolres dicopot, sedangkan 1 gubernur diperiksa polisi. 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Yakinlah, bukan cuma Rizik satu-satunya pelanggar PSBB, yang mestinya sanksinya sudah jelas. Tapi Rizik memang hebat. Bisa membuat satu pemerintahan yang punya hampir 1,5 juta aparat polisi dan 400.000 lebih personel militer jadi heboh. Hebat, tapi tak berarti semua orang, termasuk saya, kagum. Cuma tertanya-tanya saja. Akhirnya saya sekeluarga bisa kembali. Kita kilas balik kilat dulu, sepak terjang Rizik. Dia pernah dipenjara 2 kali karena terkait hasutan di bawah Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Di zaman Joko Widodo, dengan polarisasi masyarakat yang makin tajam, Rizik meroket dengan aksi umat Islam menentang Ahok. Orasinya keras, diadukan ke polisi beberapa kali, dan sempat jadi tersangka untuk 2 kasus. Salah satu pornografi. Namun, keduanya dihentikan polisi. Pada pelaksanaan pesta pernikahan. Kehebatan Rizik jelas di pengikut setianya. Entah berapa jumlahnya, tapi vokal dan berani. Mungkin sebenarnya sama banyak dengan pengecamnya, termasuk di kalangan umat Islam. Tapi pemerintah rupanya lebih menganggap pengikut setianya, sampai sempat ragu-ragu. Jadi, biarpun melanggar hukum, Rizik yang paling akhir terdampak, kalaupun memang nanti ada dampaknya. Setelah yang dialami oleh 2 Kapolda, 2 Kapolres, dan 1 gubernur. Terus, gimana dengan Ketua BNPB yang membagikan 20.000 masker untuk peserta kerumunan yang dihadiri Rizik? Pemerintah maupun aparat juga kelihatannya agak ciut nyalinya. Pertanyaan lainnya, kenapa Rizik punya pengikut setia, walau justru menyulut kebencian, perpecahan, dan juga menganjurkan kekerasan? Mungkin, sekali lagi, mungkin, karena pesan-pesan tersingkirkan semakin mudah diserap oleh orang ketika globalisasi yang diagung-agungkan ternyata juga menciptakan jurang sosial ekonomi yang makin lebar. Sebagian umat Islam Indonesia, misalnya, merasa tersingkir ketika ratusan pekerja Cina datang, ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan buru-buru untuk menarik investasi asing yang cuma menguntungkan para pengusaha. Bukan soal fakta, tapi persepsinya, rasanya. Dan bukan hanya di Indonesia. Mirip dengan Brexit Inggris. Ada pemimpin yang menyebar pesan bahwa warga Inggris tersingkir oleh pekerja migran. Fakta pekerja asing menyumbang pada perekonomian Inggris tak perlu lagi, karena yang diolah adalah persepsi dan rasa tadi. Donald Trump juga sempat jadi presiden di negara yang terkuat di dunia dengan formula serupa, pesan kebencian dan permusuhan. Rakyat Amerika Serikat, menurut Trump, menderita karena ulah negara atau bangsa lain. Di Indonesia, rasa tersingkirkan itu belum dominan, tapi mungkin perlu dikelola lebih baik. Bukan mengerahkan buzzer bayaran yang membabi buta menghajar semua penentang pemerintah. Mungkin lagi, orang-orang yang merasa tersingkirkan itu perlu dirangkul selagi masih banyak waktu sebelum Pilpres 2024, supaya saling benci tidak makin parah. Mungkin karena saya cuma tertanya-tanya, bukan kagum sama para pemimpin seperti Rizik.